Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Sudah tahu kita akan melaksanakan apa? Konseling kelompok. Benar. Apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok adalah upaya bantuan untuk mengentaskan atau mencegah teman-teman nanti terhadap suatu permasalahan. Bisa kita review kembali, anak-anak. Mungkin semua yang ada di sini punya permasalahan yang berbeda-beda. Nantinya dalam layanan konseling kelompok kali ini kita coba memecahkan suatu permasalahan tersebut. Entah dari permasalahan siapa, nanti Pak Arifin harap keaktifannya untuk anak-anak semuanya. Silahkan berdiskusi. Nanti Pak Arifin tunjuk salah satu teman kalian atau yang ada di sini, atau bebas silahkan. Kalian akan menjadi ketua kelompok. Silahkan nanti dipimpin untuk kelompoknya untuk berdiskusi. Setelah itu Pak Arifin mohon nanti kita bisa review bareng-bareng apa yang sudah kita dapatkan dalam layanan konseling kelompok kali ini. Sebelum kita memasuki konseling kelompok, Pak Arifin mau menjelaskan satu hal yang menjadi asas di konseling kelompok, yaitu asas kerahasiaan. Jadi anak-anak yang ada di sini, permasalahan nanti apa ya yang muncul? Kan kita masih belum tahu nih, masih belum tahu. Permasalahan tersebut kita harap menjadi rahasia kita masing-masing tanpa harus kita ceritakan di luar. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya Pak Arifin bertanya ini Pak Arifin. Siapa yang mau menjadi ketua kelompok? Oh, ini teman-temannya sudah menunjuk ya. Baik. Anissa, baik. Untuk Anissa, berkenan apa tidak menjadi ketua kelompok? Oh ya, berkenan. Selanjutnya untuk memulai konseling kelompok, silahkan waktu dan tempat saya berikan kepada ketua kelompok untuk memimpin kegiatan layanan konseling kelompok, dan Pak Arifin akan mengamati apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kalian. Sekaligus kita memberikan usul saran ataupun memberikan layanan-layanan selanjutnya yang kemungkinan besar nanti bisa muncul saat kita mengungkapkan suatu permasalahan. Seperti itu ya, bisa diterima ya? Bisa. Ya. Baik, silakan Anissa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan terima kasih sudah memilih saya sebagai ketua. Jadi saya harap teman-teman diskusi dengan aktif dan tidak usah khawatir permasalahan ini akan menyebar. Kita bisa sepakati atau tidak permasalahan yang muncul nanti menjadi rahasia kita. Bisa? Bisa. Kalau sudah, kita masuk untuk sesi berikutnya. Siapa yang ingin menceritakan keluh kesahnya? Saya mau masuk cerita penting dulu sebentar. Jika ingin bisa memasak, bikin baik, sendiri jurusan tata boga. Ada permasalahan lain? Itu
baju atau di sana? Terima kasih atas sarannya. Ada saran lain? Sudah cukup. Oh, sudah. Baik. Terima kasih anak-anak sudah. Ya meskipun sedikit kalian masih belum bisa terbuka terkait dengan permasalahan kalian, tetapi Pak Arifin sudah mengapresiasi upaya anak-anak terkait dengan mengungkapkan masalahnya apa, keluh kesahnya apa. Tadi Pak Arifin mencatat banyak banget sebenarnya kalian yang masih bingung terkait dengan keluh kesah kalian itu apa. Yang pertama adalah terkait ada yang pengen sekolah SMK, ada banyak, ada yang mau sekolah di pondok juga ada. Pak, tapi saya masih bingung jurusannya. Tidak apa-apa. Yang terpenting dalam hal ini, sebelum kalian menentukan jurusan, paling tidak kalian sudah paham apa yang nantinya jangka panjang, apa yang nantinya jangka menengah, apa yang nantinya jangka pendek. Di sini Pak Arifin menjelaskan sedikit saja. Jangka pendek, contoh, siapa yang tadi pengen sekolah tata boga? Oh ya, sekolah tata boga, jurusan sudah pasti di SMK. Untuk tata boga, perlu diingat pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan tata boga. Satu, ada masak, itu sudah pasti. Berarti ada juru masak, ya sudah jelas. Yang kedua adalah usaha mandiri. Nah, anak-anak belum tahu ini ya. Usaha mandiri, contoh. Namanya siapa? Rani. Rani mempunyai hobi memasak. Kebetulan Rani suka yang namanya tempe kering. Bisa ya Rani untuk menjadi pembuat tempe kering untuk membangun usahanya. Bisa apa tidak? Bisa. Berarti tidak hanya terkait dengan juru masak, nak. Tidak hanya Pak nanti kau kerja di hotel, bukan seperti itu. Itu bisa. Nanti kalian sebagai juru masak memasak di hotel, restoran dan lain sebagainya itu ada. Tetapi di sini ada lagi sebagai penggiat usaha kecil. Jadi kalian sudah bisa jadi bos sendiri nih nanti. Kalian hobinya apa? Kebetulan sukanya tempe kering ataupun yang lainnya, ya kalian bisa masak hal tersebut. Kalian bisa menggunakan hal-hal tersebut untuk membangun diri. Bahwasanya daripada saya kerja, memang saya bangun usaha untuk meningkatkan. Ayo, meningkatkan apa? Satu, meningkatkan skill memasak. Kedua, kadang ada ya yang masak asin dan lain sebagainya. Itu tidak apa-apa, nak. Jadi nanti terkait dengan di jurusan tata boga itu kalian akan belajar banyak banget terkait dengan rasa, terkait dengan cara mengatur menu, menata menu, menghias, benar sekali menghias itu akan ada banyak. Siapa di sini yang mau sekolah SMK lagi? Ayo, banyak ya sekolah SMK. Tapi banyak yang bingung ya jurusannya apa. Nah, kembali lagi ke hobi yang tadi seperti tata boga. Siapa yang hobinya mengerjakan matematika? Ada. Hobi mengerjakan matematika? Atau kadang ada yang tidak senang dengan matematika? Ayo. Ada yang tidak senang ya pasti ya. Tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah menentukan apa yang menjadi tujuan kalian,
Pak, saya pengen sekolah akuntansi, berarti harus siap terkait dengan hitung-hitungan. Bener ya? Terkait dengan hitung-hitungan. Jadi Pak Arif menyarankan, nak fokus untuk belajar hitung-hitungan. Jangan kamu nggak senang matematika, kamu harus senang dulu. Harus senang terkait dengan matematika karena nantinya itu akan sedikit membantu terkait dengan akuntansimu. Apa yang menjadi keinginanmu sekolah di SMK. Ada juga di sini yang mau masuk pondok. Benar tadi nama ketua kelompoknya Anissa, bahwasanya perkenalan di dalam pondok itu dibedakan dan harus didampingi oleh pembimbing atau gurunya atau ustadz maupun ustazahnya. Itu sudah benar. Jadi terkait dengan pondok pesantren ya, itu sudah ada yang sudah paham pondok pesantren seperti apa gambarannya? Benar. Laki-laki dan perempuan dipisah? Ya, laki-laki dan perempuan dipisah. Lebih banyak belajar agama daripada belajar terkait dengan contoh matematika. Namun sekarang beberapa pesantren atau bahkan sudah banyak mata pelajaran dan mata pelajaran yang terkhusus dengan agama, hafalan dan lain sebagainya itu menjadi wajib. Semuanya wajib. Jadi kalian belajar semua. Anak-anakku yang ada di sini sebenarnya bisa tadi saling memberi saran. Anissa sebagai ketua kelompok sama halnya tadi kepada Rani pengen sekolah tatap muka tapi bingung nantinya mau kemana, punya pekerjaan apa. Atau siapa namanya? Rina pengen sekolah tatap busana. Pak, saya masih bingung desainnya seperti apa. Boleh boleh banget. Semakin kalian bingung, berarti semakin kalian pengen coba cari tahu. Bener ya? Coba cari tahu. Nah, silakan anak-anak, ketika kalian nanti bingung permasalahan yang ada di sini terkait dengan Pak, saya masih bingung mau sekolah di mana. Silakan cari tahu dulu hobimu apa, kesukaanmu apa, silakan cari tahu. Ya, jadi terkait dengan desainer kan masih banyak. Kalian bisa belajar di berbagai hal. Contoh, di Indonesia ini sudah ada yang namanya sekolah desainer, itu khusus. Ada sendiri. Biasanya anak-anak yang ada di sini pasti menggunakan platform YouTube, ya kan? Punya YouTube ataupun kalian pasti lihat YouTube kan atau lihat televisi. Itu ada acaranya kalau ada yang desainer itu Ivan Gunawan dan lain sebagainya, itu bisa dicontoh. Berarti kalau terkait dengan tata busana, hal yang harus disukai yang pertama adalah menggambar karena mendesain, membuat sesuatu dengan desain. Terus semuanya anak-anak yang di sini sudah bagus, meskipun tadi anak-anak masih ragu-ragu. Aku dipercaya enggak ya ngobrol seperti ini? Tidak apa-apa, ini adalah langkah awal. Semoga nanti kita bisa menjalankan diskusi-diskusi selanjutnya, konseling kelompok selanjutnya untuk lebih bisa membangun persepsi bahwasanya saya percaya pendapat teman saya itu baik. Namun yang lebih bisa dihargai atau lebih bisa digunakan, Pak Arifin mohon nanti anak-anak untuk menghargai pendapat orang lain. Ya, itu yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Kemudian percaya bahwasanya saran dari temannya itu adalah saran sepengetahuan dari anggota kelompok atau temannya. Jadi tidak bermaksud untuk alah kamu yang penting seperti ini aja, tidak. Namun karena mungkin belum tahu, jadi temanmu hanya sebatas menyarankan hal tersebut tanpa bermaksud untuk melukai perasaan kalian, ya. Bisa diingat hal tersebut. Sebenarnya banyak itu tadi beberapa hal untuk terkait dengan konseling kelompok, kaitannya dengan memilih sekolah. Kalian masih bingung mau sekolah di mana, nanti jurusannya apa, kalian masih bingung, itu sudah baik.
selanjutnya Pak Arifin pengen hubungan ini tetap terjaga dengan baik. Nantinya kalau ada waktu jam kosong dari Bapak Ibu guru bisa kalian gunakan. Nanti kalian masuk ke ruang BK, mencari Pak Arifin. Pak, kita mau konseling kelompok, kita pengen berdiskusi. Tapi sama Pak Arifin, oh boleh. Dengan Pak guru BK yang lain atau Ibu guru BK yang lain. Jadi nanti anak-anak senang, happy kalau kita melaksanakan konseling kelompok. Bahwasanya konseling kelompok tidak seperti yang dibayangkan ya. Yo, Pak Arifin ini kalau konseling pasti dimarahin ya. Kita diskusi, kita coba ngobrol permasalahan-permasalahan apa yang mau kita bahas, kita cari jalan keluar. Seperti itu anak-anak bisa dipahami ya. Baik, rangkuman tadi sebenarnya sudah bagus banget. Pak Arifin berterima kasih banget. Nantinya kita bisa ketemu lagi kapan ini? Minggu depan? Bisa? Oke, minggu depan. Kalau memang disepakati minggu depan, jamnya sama ya. Jamnya sama juga. Kita coba bahas lagi anak-anak ya, permasalahan yang ini kita ulang kembali dengan saran dari masing-masing yang mungkin sudah mencari jawabannya di YouTube, di Google atau sepemahamannya pribadi. Kita bisa gunakan untuk saling memberi saran, memberi solusi pada teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Pak Arifin terima kasih banget ini atas waktunya. Anak-anak selanjutnya bisa kembali ke kelas, tapi ingat jaga rahasia ya. Yang tahu hanya kita berjujur. Anak-anak dan ya seperti itu. Pak Arifin mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan ketika sudah bel waktu istirahat, nanti istirahat dulu baru kembali ke kelas atau sebaliknya kalian ke kelas dulu, mungkin mengambil apa namanya, karena kita sholat zuhur dulu atau kalian mengambil bekal makanan bebas. Jadi silakan gunakan waktu istirahat semaksimal mungkin. Mari kita mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya, mau balik ya? Ya, terima kasih ya, atau sholat zuhur dulu ya.